membangkitkanku melayanimu. Kami terima pengurapan kuasa-Mu, nyatakan rema kebenaran firman-Mu. Kami bawa kegerakan api-Mu sampai semua bangsa datang menyembah-Mu. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverance. It's a great revival coming to our nation. Take our lives to bring your glory and your righteousness. Now it's a great revival. Kami percaya inilah waktu pemulihan terjadi. Pemulihan-Mu terjadi, kuasa Roh-Mu meliputi, menyembuhkanku, membangkitkanku, melayani-Mu. Kami terima pengurapan kuasa-Mu, nyatakan rema kebenaran firman-Mu. Kami bawa kegerakan api-Mu sampai semua bangsa datang menyembah-Mu. It's a great revival, it's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverance. It's a great revival coming to our nation. Take our life to bring your glory and your righteousness. Now it's a great revival. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverance. It's a great revival coming to our nation. Take our lives to bring your glory and your righteousness. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverance. It's a great revival coming to our nation. Take our life to bring your glory and your righteousness. Now it's a great revival. 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 Jadikanku pondok Daudmu,
menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu, menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu, menyenangkanmu, menyukakanmu, menyukakanmu Yesus, oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu.
Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kau bangunkan kami hari ini. Dan mengatakan hari ini hari kenikmatan ya Tuhan. Hari di mana kami boleh datang berbakti kepada-Mu. Membawa seluruh pujian, ucapan syukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sekalipun seringkali yang kami hadapi tidak seperti yang kami harapkan. Tapi biarlah kami tetap berkata, Engkaulah kemuliaan kami. Engkaulah pujian kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah batu karang kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya bagi kami. Tak peduli apapun yang terjadi selama kami di dalam tangan-Mu, kami tahu Tuhan, Engkau akan selalu ada menyertai setiap perjalanan kami. Sebab itu mari umat Tuhan datang dengan ucapan syukur. Lepaskan segala beban. Mari hadapi dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Datang dengan ucapan syukur. Masuki gerbangnya dengan puji-pujian. Katakan terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat semua kebaikan, buat semua yang terjadi. Sekalipun tantangan masih ada, pergumulan kan ku hadapi. Aku percaya Kau besertaku. Bila Kau bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku berserah padamu, hidupku di tangan-Mu. Ku percaya pertolonganku datangnya dari-Mu, Yesus yang ku andalkan. Shatakara lawaraba shededera lawaraba ya lawa, bangkitkan iman-Mu. Shakara lawaraba ya lawa, bangkitkan kepercayaanmu lagi. Oh, berani berharap lagi. Shakara terus memuji, terus menyembah. Biar hadirat-Mu yang mengambil alih hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami percaya bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Kaulah kemuliaan-Ku Tuhan. Kaulah kekuatan-Ku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami.
selama-lamanya. Yesus, kemuliaan, Kau yang pulihkan hati kami. Tangan menaikkan ucapan syukur bagi Dia. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Amin. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Menyembah, oh Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sorakan haleluya. 2023, the year to arise and shine. 2023, tahun bangkit jadi terang. Inilah tahun launching besar-besaran bagi anak-anak Tuhan. Inilah saatnya kita memperbesar skala hidup. Bertahanlah di dalam setiap proses untuk mengalami launchingnya Tuhan, walaupun berat. Bersabarlah untuk bisa di-launching dan diangkat tinggi oleh Tuhan. Sabar menanti waktunya. Bersiap sedialah bila waktu Tuhan tiba. Gara-gara tidak siap, banyak orang melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Percayalah, saat keadaan gelap, hidup kita justru akan diluncurkan di dalam terangnya yang ajaib. Meluncurkan kuat. Haleluya. Berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita. Mari bantuan saja kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kasih tepuk tangan paling dahsyat. Sorakan haleluya. Yes. Semuanya tepuk tangan di kepala sama-sama, come on. Lebih semangat lagi, come on. Haleluya. Yes. Kau yang buat hidup kami jadi kuat, jadi hebat. Kalau perkara
Shalom keluarga Allah. Mari persiapkan diri untuk diluncurkan Tuhan secara besar-besaran. Bertahan dalam setiap proses dan bersabar menanti waktunya. Mari kita simak Revival News minggu ini. Tak ada awal yang lebih baik selain mengawalinya dalam roh dan penyertaan Tuhan. Awali perjalanan di tahun terang 2023 dalam hadirat dan pengurapan Roh Kudus yang melimpah. Mari bergabung dalam gerakan 21 hari doa puasa massal awal tahun yang kita mulai tanggal 16 Januari sampai 5 Februari 2023. Untuk informasi lengkap tentang doa puasa bisa didapatkan di gpika.org/doa-puasa. Bergabunglah bersama kami dalam ibadah raya bernuansa Imlek di GPI Keluarga Allah pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sesuai jam ibadah masing-masing kota. Mari kita rayakan Tahun Baru Imlek dengan beribadah bersama seluruh anggota keluarga, bersuka cita dan bersyukur menuju tahun yang baru yang penuh berkat. Kabar gembira bagi kita semua, GPI Keluarga Allah sudah mulai perintisan Gereja Keluarga Allah di Bali. Jika Anda memiliki saudara, teman, dan kenalan yang tinggal di Bali, bisa diajak untuk bergabung dengan Keluarga Allah Bali. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Maria Setiawan dan Ibu Leni atau call center plus Keluarga Allah. Salah satu cara untuk dapat menjalani hidup yang berdampak dan memberkati orang lain adalah dengan bergabung dalam pelayanan gereja. Karena itu, kami mengajak Anda untuk dapat bergabung dalam bidang pelayanan yang ada dalam gereja kita, seperti usher, kolektan, pendoa, pelayan perjamuan kudus, penyambut jiwa baru, ketertiban dan kebersihan, event organizer, pelayanan media, praise and worship, Kids Impact, Youth and Teens Impact, call center, dan lain sebagainya. Untuk info dan pendaftaran, silakan datang di booth info center di depan ruang ibadah atau sekretariat gereja lokal masing-masing. Bisa juga di call center plus Keluarga Allah. Demikian Revival News minggu ini. Percayalah bahwa justru di tahun yang gelap ini, hidup saudara akan diluncurkan di dalam terang yang ajaib. Salam kegerakan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Deborah Widijo. Saya full-timer Gereja Keluarga Allah, Yogyakarta. Saat ini saya ingin menyaksikan kebaikan, kemurahan, juga mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Di pertengahan tahun 2017, saya diizinkan untuk mengalami yang namanya benjolan di dalam payudara saya sebelah kiri. Saya ketakutan, saya cemas, saya khawatir. Sebagai seorang perempuan itu seperti momok buat saya, karena saya juga seorang ibu. Saya takut vonis dokter kalau terjadi apa-apa dengan saya, bagaimana dengan anak-anak saya. Tetapi saya bersyukur saya punya keluarga yang selalu mensupport saya. Pada tahun 2018 awal saya baru mengambil tindakan untuk ke dokter. Saat dilakukan pemeriksaan ke dokter, dokter mengatakan untuk melakukan USG. Saat di USG, kemudian dokter mengatakan hasilnya sudah keluar, benjolan itu sudah cukup besar, 2,79 cm dan 1,81 cm. Saya semakin takut, saya semakin khawatir, tapi dokter tidak mengatakan langsung dioperasi. Dokter mengatakan untuk dilakukan biopsi dulu untuk mengetahui apakah ini jenisnya jinak atau ganas. Setelah dilakukan biopsi, kemudian hasil keluar, dokter menyatakan ini adalah kista payudara jinak. Saya sangat lega. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah sembuhkan saya, sudah angkat segala sakit penyakit saya. Itu perkataan profetik yang senantiasa saya ucapkan. Setelah beberapa waktu kembali saya ke dokter untuk melakukan check up kembali. Puji nama Tuhan, Tuhan mengizinkan benjolan itu hilang. Dokter menyatakan benjolan itu sudah hilang, sudah bersih, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tahun 2018 akhir, Tuhan izinkan kembali payudara saya merasakan nyeri. Dan saya ke dokter kembali untuk memeriksakan. Nah, saat itu, dokter juga mengatakan untuk dilakukan USG dulu. Setelah di USG, dinyatakan bahwa benjolan itu juga sudah besar. Dan dokter mengatakan langsung untuk operasi. Saya bernego dengan dokter
Tapi dokter mengatakan tidak bisa, ini harus diangkat, harus dioperasi. Dibicarakan dengan suami dan dibicarakan dengan keluarga dahulu. Dalam nama Yesus saya kuat, saya sehat, saya sembuh. Tidak ada sakit penyakit di dalam tubuh saya. Tuhan beri payudara yang baru, yang sehat, yang sempurna, yang indah tanpa sakit penyakit. Saya terus ucapkan, dan pada suatu pagi saat saya mengucapkan kembali perkataan profetik itu, ada seperti dorongan, ada suara untuk meraba payudara saya. Di situ saya raba dan ternyata sungguh benjolan itu sudah tidak ada, sudah bersih, sudah hilang. Saya nangis, saya bersukacita, saya bersujud syukur kepada Tuhan. Saya yakin ini pekerjaan Tuhan yang dilakukan untuk saya, mujizat itu dilakukan Tuhan sekali lagi dalam hidup saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini benjolan itu sudah bersih, sudah hilang. Puji nama Tuhan. Dan tidak sampai di sini, saudara. Pada tahun 2021, saat anak saya membutuhkan sebuah perusahaan untuk magang, Tuhan juga tuntun anak saya boleh magang di sebuah perusahaan besar di Jogja, di mana pada saat itu pandemi masih berlangsung dan banyak orang kehilangan pekerjaannya. Tetapi puji nama Tuhan, sungguh luar biasa, Tuhan itu baik. Tuhan izinkan anak saya untuk magang di sebuah perusahaan itu dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, juga uang saku yang menurut saya besar untuk ukuran anak magang dan anak yang belum lulus kuliah. Pada tahun 2022, saya bergumul untuk bisa menyekolahkan anak saya yang kedua ke jenjang perguruan tinggi. Anak saya terdaftar sebagai mahasiswa dengan beasiswa full sampai akhir dia nanti kuliah. Puji nama Tuhan, itu sungguh dahsyat. Tuhan kita sungguh dahsyat. Dan saya percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang sudah melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saya, juga akan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima mujizat saudara, terima dalam nama Yesus. Baik saudara, sementara saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu dan kelimpahanmu yang kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang kau lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini dan persembahan ini berkenan di hati Tuhan. Engkau yang memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Baik saudara, persembahan dapat diberikan secara online. Saudara bisa men-scan QR code yang ada di depan kursi saudara dan bisa memberikan persembahan melalui aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay dan sebagainya, atau bisa mentransfer langsung juga ke rekening GBI Keluarga Allah Jakarta. Kalau saudara merasa kesulitan untuk memberikan secara online, saudara disediakan amplop persembahan, ya, ada amplop persembahan yang nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang nanti ada di pintu keluar. Saudara bisa minta mungkin kepada pelayan Tuhan yang bertugas. Saudara, sementara saudara mempersiapkan persembahan, kita ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini di GBI Keluarga Allah. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh mohon lambai-lambaikan tangan. Ada di sebelah kanan saya, saudara? Ada? Sebelah kiri? Baik, kalau saudara ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kita ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu. Nanti setelah selesai ibadah mohon jangan pulang dulu, mampir dulu ke ruangan welcome room. Pelayan Tuhan Konsolidator akan melayani saudara. Dan ada pengumuman saudara, tahun 2023 ini kita akan mengawali dengan doa puasa. Ya, kita akan bersatu hati melalui doa puasa massal mulai Senin 16 Januari sampai 5 Februari 2023. Kita akan bersatu hati berdoa puasa untuk melatih roh kita dan juga terima jawaban doa di tahun 2023. Dan
Dan saudara, di bulan Januari ini dibuka rekrutmen akbar pelayan Tuhan. Kalau saudara mau rindu melayani Tuhan, boleh daftarkan diri saudara di info center saudara yang ada di depan ruangan ibadah. Dan juga ada ibadah spesial Imlek yang akan diadakan hari Minggu 22 Januari 2023 di Keluarga Allah Soho maupun di Keluarga Allah Pik ya saudara. Yang akan dilayani oleh Pastor Obaja Tanto Setiawan dan Pastor Yosi Jendra. Dan ibadah di Keluarga Allah Pik akan diikuti dengan penyerahan anak dan pendaftaran dapat dilayani di info center yang ada di depan ruangan ibadah saudara. Dan juga ada baptisan air yang akan diadakan hari Minggu 29 Januari 2023 di Keluarga Allah Pik jam 1 siang saudara. Kalau saudara mau mendaftarkan diri untuk dibaptis, saudara bisa menghubungi info center. Tidak ada pengumuman yang lain, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saudaraku, saya sungguh menyaksikan bahwa Tuhan itu bekerja dahsyat di tengah-tengah kita. Gitu. Dan tahun ini yang saya percaya adalah banyak orang yang mungkin memprediksi hal-hal yang gak baik di tahun ini. Tapi kita percaya Tuhan akan terus bekerja atas kita, bekerja di tengah-tengah kita. Dan Dia mau kita bangkit untuk jadi terang. Yang mau bangkit jadi terang, mari lambai-lambaikan tanganmu umat Tuhan. Dengan tangan yang sama mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Bapa. Ini anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sembah, kami agungkan satu nama. Terima kasih Yesus. Kemuliaan Tuhan telah nyata. Bangkitlah dan jadilah terang. Bangsa-bangsa kan datang menyembah-Mu. Keselamatan besar terjadi. Kekayaan bangsa-bangsa datang. Buatku tercengang dan berbesar hati. Bangsa-bangsa kan datang menyembah-Mu. Beritakan perbuatan masyur-Mu. Kemuliaan
tahu Tuhan, bangkit jadi terang sampai bangsa-bangsa bukan hal yang muluknya. Karena kami tahu Kaulah yang tak pernah lihat masa lalu kami. Kaulah yang tak pernah lihat siapa kami dulu. Tapi ini hati kami, ini hidup kami di hadapan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai seluruh kehidupan kami. Pakai tangan ini, pakai hati ini, pakai kaki ini, segala yang kami punya. Ini kerinduan kami Tuhan. Pakai kami jadi terang sampai bangsa-bangsa. Pakai kami jadi terang sampai bangsa-bangsa. Pakai kami jadi terang sampai bangsa-bangsa. Ayo berikan kekuatan bagi setiap kami. Ya dalam Yesus, 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 ya dalam Yesus.
atas kehidupan kami. Bukan hanya Engkau Raja atas kehidupan kami Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau Tuhan. The Master of our life. The Lord. Tuhan atas kehidupan kami. You have a say. Engkau berhak atas hidup kami Tuhan. Perkataanmu adalah perintah atas hidup kami. Kami akan mengikuti itu tanpa pertanyaan. Sampai selamanya Tuhan. Bukan hanya ini sekedar sebagai lagu yang kami nyanyikan. But this is a declaration. Pernyataan. Komitmen di dalam kehidupan kami. Sampai selamanya. Kami menyembah satu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Dalam hidup kami. Terus tuntun langkah kami Tuhan. Buat kami mengerti jalan-jalan-Mu. Ajar kami mencintai Tuhan ketetapan-Mu. Bukan memilih apa yang cocok untuk kami. Bukan hanya mau melakukan kalau memungkinkan. Tapi ajar kami mencintai ketetapan-Mu. Kami terima rema hari ini Tuhan. Berbicara buat pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Pakai lidah bibir anak-Mu ini, setiap perkataan yang keluar Tuhan, rema-Mu yang Kau sampaikan buat pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Hanya di dalam satu nama-Mu Yesus Tuhan yang kami sembah. Saudaraku, Kau yang diurapi, Kau yang diberkati saudara. Boleh katakan dengan suaramu yang paling keras? Amin. Amin, 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 amin. Sebelum saudara duduk, lihat kiri kanan saudara. Lihat depan belakang saudara, katakan be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Tanpa terasa saudara, saya masuk pada bagian yang ketiga ya. Dari firman Tuhan di bulan Januari ini apa saudaraku? The year to rise and shine. Sekaligus menjadi satu rema firman di tahun 2023 ini. Tahun untuk bangkit menjadi terang saudara. Dan di bagian yang ketiga ini saudaraku, ada satu rema saudara yang saya sungguh saya berdoa saudaraku. Itu jadi atas hidup saudara, hidup saudara, hidup saudara, hidup saudara di tempat ini. Rema ini jadi atas hidupmu. Launch strong. Diluncurkan dengan kuat. Sebagian dari saudara melihat kepada saya dan saudara berpikir, Pastor, what do you mean? Saya ajak saudara kita buka ya, Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-19. Yang sudah ketemu katakan amin. Masih ingat kesepakatan kita saudaraku? Sekalipun di depan sudah ada ayatnya, boleh tetap buka Alkitab saudara. Dan please, masih ingat kesepakatan kita ya saudara? Jangan nyasar kemana? Jangan nyasar ke WhatsApp saudaraku. Jangan nyasar ke kamera selfie saudara. Oke ya, buka Alkitab saudara supaya kita terbiasa saudara. Open the Bible, gitu terbiasa. Menjadikan itu satu kebiasaan membaca Alkitab saudaraku. Oke, kita sama-sama baca dengan suara yang keras sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat ini tuh maknanya dalam loh saudara. Dengan sangat rindu
Menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kata dinyatakan di sini saudaraku mengandung makna itu dimanifestasikan. Di-launch. Diluncurkan saudaraku. Muncullah satu pertanyaan. Kenapa sangat rindu saudaraku? Kenapa seluruh makhluk itu sampai sangat rindu saudara? Sederhana saudara. Kalau saudara mengerti di zaman itu saudaraku, pada saat kitab ini dicatat saudaraku, ditulis. Kekristenan itu sedang menghadapi masa yang gak gampang saudara. Mereka sedang ada di dalam masa penganiayaan, saudara. Gak jarang orang Kristen itu mati menjadi martir. Saudara bisa kok baca setiap kali gereja kita membacakan sebuah ayat, saudaraku gak ngawur, saudara. Lihat kontennya aja, saudara lihat ayat sebelumnya, saudara lihat ayat setelahnya. Maka saudara akan mendapatkan bagaimana saat itu mereka sedang ada di dalam kesia-siaan. Dunia sedang ada di dalam kegelapan pada saat itu. Itu sebabnya kenapa sangat rindu mereka menantikan anak-anak Tuhan datang membawa terang, saudara. Sederhananya mungkin I'll put it this way ya saudara. Kalau saudara terus-menerus disajikan makanan yang hambar. Kira-kira loh. Berhari-hari saudara, nggak usah, saya tuh masih ingat, saya nggak tahu saudaraku, pernahkah saudara ikut retreat yang tipe retreat kayak saudara itu harus bayar harga gitu. Retreat yang makanannya kayak diciduk-ciduk, dapat daging sekotak aja susah gitu saudara. Saya tuh pernah soalnya ngalami retreat yang begitu saudaraku, kita itu diajak retreat kayak di tengah hutan gitu saudaraku. Tidurnya aja di perkemahan yang hampir terbatas sekali. Mau mandi aja saudara, kita tuh harus saling jaga satu dengan yang lain. Karena kamar mandinya itu hanya seperti kayak kayu dipasang, ditempel gitu saudaraku. Makan itu kayak aduh gak ada rasanya saudara. Saya tanya saudara, setelah berhari-hari, saya ingat sekali waktu itu. Dapat kerupuk 1 biji aja saudara. Itu kayak harta berharga saudara. Itu pernah ada satu kali ya saudaraku, teman saya ya udah hati-hati bawa kerupuknya ya saudaraku. Bener-bener yang gak disayang-sayang saudara. Disenggol jatuh saudaraku. Saya tuh bisa ngeliat wajahnya, ngeliat kerupuknya itu. Dia tuh kayak mau ngambil kan gak mungkin orang banyak ya saudara. Masa udah jatuh di tanah begitu diambil dimakan kan malu saudara. Akhirnya saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia melihat dengan tatapan yang sinis saudaraku. Dia injak-injak kerupuknya saudaraku. Saking udah, aduh gitu kan. 1 kerupuk itu begitu berharganya gitu saudaraku. Karena setidaknya membuat ada rasanya saudara. Kebayang gak di tengah seperti itu? Garam itu begitu dinantikan saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kalau saudara ada di dalam kegelapan yang cukup lama saudara. Pemadaman PLN lah, tengah malam gitu Pak. Gelap kan? Maka saudara akan mengerti ayat ini. Dinanti-nantikan. Kapan nyala listriknya lagi? Kalau zaman sekarang bukan masalah gelapnya sih saudaraku. Masalah wifi-nya saudara. Kapan listriknya nyala lagi saudara? Itu sebabnya saudara dipanggil sebagai garam dan terang dunia. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, dengar saudara, engkau dinanti-nantikan. Saudara itu ditunggu-tunggu. Engkau diharap-harapkan kapan? Kapan bangkit jadi terangnya? Kenapa pastor? Kenapa orang menanti-nantikan? Sederhana, belum bangkit. Loh kalau sudah bangkit lah ya gak ditantikan lagi toh saudara, orang sudah bangkit. Kenapa orang sampai menanti-nantikan? Ya belum bangkit. Pastor, apa yang pastor maksud? Berapa banyak anak Tuhan seringkali saudaraku duduk di balik layar, do nothing saudara. Saya selalu mengatakan ini
It's okay kalau saudara datang di tempat ini dan saudara belum bisa apa-apa. But it's not okay duduk sebagai jemaat seumur hidup aminnya yang paling keras. Pastor, kok pastor galak sekali? Loh ya disenggol aja gak kerasa saudaraku, harus ditabrak. Loh kalau mau jujur loh ya Pak, jujur. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini ya saudara, kalau mau jujur. Banyak orang Kristen tuh selfish loh saudara, egois. Banyak orang Kristen hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya diselamatkan pastor, that's it. Are you sure? Banyak orang Kristen oke untuk duduk dengar firman dapat sesuatu, but it's not okay to give. Oh maaf saudaraku, firman Tuhan hari ini keras. Banyak orang Kristen, oke, saya paham saudaraku bahwa untuk saudara punya kerinduan untuk duduk dan mendengar itu bagus. Itu satu hal. Karena kalau roh saudara belum dijamah Tuhan, kerinduan itu pun bahkan gak ada. Jadi in a way it's a good thing saudara. Tapi gak cukup sampai di situ. Saudara diselamatkan untuk menyelamatkan. Banyak orang Kristen diselamatkannya oke. Untuk menyelamatkannya nanti dulu. Yang mengerti katakan amin. Let's be honest sudah. Berapa banyak orang Kristen kalau diminta ya ayo pelayanan. Apa jawabannya? Sorry pastor sibuk. Kadang saya jawab sudah, kapan gak sibuknya? Orang yang sampai berani hidup di Jakarta pasti sibuk saudara. Saudara kalau gak kerja gak hidup kok di Jakarta ini. Beda dengan di daerah. Saya paham itu. Siapa orang yang tinggal di Jakarta yang gak sibuk? Semua orang sibuk, yang mengerti aminnya yang paling keras. It's a matter of priority. Yang mengerti katakan amin. Dengar ini ya saudaraku. Di awal tahun ini saya harus mengatakan kepada saudara. Saya berdoa ya saudara. Ini saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Ini saatnya anak-anak Tuhan bangkit jadi terang saudaraku. You are long waited. Saudara itu sudah lama ditunggu-tunggu. Bukan hanya oleh manusia loh saudaraku. Semua makhluk menantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan saudara. Kenapa saudaraku? Karena ada beda saudaraku, segala sesuatu itu ada momentumnya saudara. Tuhan Yesus sendiri ya saudara, kalau saudara baca di dalam kisah, dalam Alkitab ya saudara. Dari Yesus lahir sampai Yesus tuh usia 30 tahunan ya. Itu kayak saudara not much gitu. Saudara gak temukan terlalu banyak di dalam Alkitab, itu as though kayak moment of silence gitu saudaraku. Saudara hanya temukan pada saat bagaimana Yesus lahir, lalu setelah itu usia 12 tahun saudaraku. Tapi that's it gitu. Yang saya ingin katakan di sini mungkin sebagian dari saudara bertanya-tanya kenapa ya pastor kok Alkitab itu nggak lengkap? Bukan nggak lengkap saudara. Saudara harus paham bahwa Alkitab saudara itu bukan buku sejarah bu. It's not. Jangan salah ya saudaraku. Alkitab bukan buku sejarah, sorry. Alkitab itu tidak ditulis atas dasar urutan waktu loh saudara. Jangan salah. Satu kitab dengan kitab lain bisa jadi tahunnya itu berbeda saudara. Jadi saudara harus paham, for everything there is a season. Ada momennya, ada waktunya. Itu sebabnya saya berdoa, tahun ini jadi momennya anak-anak Tuhan di tempat ini. Bangkit menjadi terang. Saya tidak dengar amin yang paling keras. Dari IR1 Soho, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Karena bahkan ya saudara, kalau belum momennya, saudara, mungkin yang paling mudah itu proses ulat jadi kupu-kupu ya. Betul ya? Waktu dia masih ulat, berapa banyak di sini yang jijik sama ulat? Nggak usah angkat tangan, saudaraku. Tapi jujur ketika masih ulat, siapa sih orang yang merhatikan bu? Banyak malah yang menghindari kan? Terlepas dari ya apapun itu saudaraku. Jujur banyak orang yang jijik lihat orang ulat saudaraku. Bahkan dianggap sebagai hewan yang mengganggu. Tapi tunggu saudara,
Setelah dia berubah menjadi kupu-kupu. Little kids love to chase them. Anak kecil sampai ngejar. Saudara aja kalau lihat kupu-kupu, saudara bisa keluar dari mulut saudara. Cantik ya. Betul? Segala sesuatu ada momennya. Tuhan kita yang sama, Yesus yang sama. Sebelum di usianya yang ke-30, as though nothing, saudara nggak pernah diceritakan. Tapi tiba-tiba ketika usianya menginjak ke-30, something happen, saudara. Dia bergerak dalam demonstrasi kuasa yang begitu rupa. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, saudaraku. Tiba-tiba dimensi hikmat yang begitu rupa. Orang yang tadinya nggak tahu siapa Yesus, sekarang tuh kayak ngejar. Orang berebut pengen pegang Yesus. Orang pengen tahu seperti apa Yesus. Sakeus sampai manjat pohon. Pengen lihat yang mana Yesus. Orang sakit sampai dari atas atap-atapnya dilubangin, saudara, turunin orang. Where is he? Selama 30 tahun itu, saudaraku. Karena segala sesuatu ada momen dan ada waktunya. Saya berdoa ya saudaraku, sungguh-sungguh saya berdoa. Inilah saat anak Allah dinyatakan launch strong. Diluncurkan dengan kuat. Terangmu bercahaya di tengah gelap, saudaraku. Sebagian dari saudara mungkin bertanya-tanya kepada saya, Pastor, kayaknya nggak pas loh. Kalau di tengah kegelapan kayak gini, Pastor bicara soal di launching apa segala macam, gimana bisa? Ini tuh rasanya saat yang kita itu kayak just survive. Momennya kita tuh nahan diri. Oh jangan salah loh saudara. Ulat sampai jadi kupu-kupu, itu di launchingnya tuh justru di masa kepompong loh saudara. Ulat itu harus ada di satu momen yang namanya dia jadi kepompong saudaraku. Momen jadi kepompong itu paling gak enak Pak. Kenapa? Serba terbatas, gelap. Gak bisa apa-apa, dikurung kayak gak bisa gerak dengan bebas. Tapi justru di momen itulah yang dipilih sama Tuhan. Ketika si ulat ini jadi kepompong itulah yang dipilih sama Tuhan untuk mematangkan, saudaraku, untuk mempersiapkan si ulat ini begitu rupa. Sehingga ketika momennya tiba, wow, dia diluncurkan dengan kuat. Tiba-tiba yang tadinya mengganggu, jijik, buruk rupa saudaraku, muncul begitu indahnya, begitu cantik, diminati oleh banyak orang, dikejar oleh banyak orang. Doa saya itu jadi atas pribadi, lepas pribadi. Di tempat ini aminmu yang paling keras saudaraku. Kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Keluarga Allah, senggol kiri kanan, masih gak dosa kok Pak, tepuk tangan dan bilang haleluya. Yang mengerti katakan amin. Kita buka saudaraku, Yesaya 49 ayatnya yang ke-6, kita lihat. Salah satu ayat rema yang saya berdoa di sepanjang tahun 2023 ini kau pegang saudara. Terlalu sedikit bagimu. Terlalu sedikit bagimu. Padahal kalau kemarin beberapa waktu yang lalu saya bagikan firman ini ya saudaraku. Ayat 5-nya ngomong, engkau kupanggil menjadi hambaku. Tetapi Tuhan yang sama yang mengatakan, engkau kupanggil menjadi hambaku. Engkau kupanggil untuk membebaskan, menegakkan suku Yakub. Tuhan yang sama di ayat yang ke-6 itu seperti kontra, dia ngomong, terlalu sedikit. Terlalu sedikit. In case ada sebagian dari saudara yang berpikir tahun ini, ya pastor just survive aja lah, udah puji Tuhan gitu. Saya harus mengingatkan lagi ayat ini. Ini firman di minggu pertama bulan Januari kemarin saudaraku. Terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Aminnya yang paling keras saudaraku. Terlalu sedikit. Dengar ini saudaraku.
Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Aminnya yang paling keras. Pastor mikir untuk beritain Injil ke kiri kanan aja masih bingung, masih takut. Tapi firman Tuhan tuh seringnya gitu loh saudara. Ahead, lebih cepat dari yang kita pikirkan. Jujur ayat ini ya saudaraku, ketika saya terima remind untuk gereja kita ya, it takes time buat saya untuk tangkap itu saudara. Karena saya tahu apa yang ada di dalam gereja kita ini, saya tahu dalamnya saudaraku. Saya tahu kesiapannya. Secara manusia, kalau boleh saya ngomong rasanya Tuhan kok terlalu jauh gitu. Rasanya belum siap. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, Pak Jo dan saya itu adalah orang yang, apa ya kalau kami boleh ngomong ya saudara, kami itu gak tahu apakah saudara percaya gak percaya, kami itu orang yang gak terlalu suka pergi-pergi saudaraku. Pak Jo apalagi, cari Pak Jo itu gampang saudara. Pak Jo itu orang yang gak suka kemana-mana saudaraku. Pak Jo itu orang yang suka baca buku. Jadi kalau zaman dulu ya masih toko buku apa segala macam ya, sekarang kan sudah Kindle apa ya. Tapi kalau zaman itu saudaraku mau cari Pak Jo gampang. Kalau nggak di rumah di toko buku saudaraku. Gampang saudara. Kami orang yang nggak terlalu suka traveling saudara keluar. Dalam 1 tahun itu bisa dikatakan sangat jarang buat kami itu pergi sampai kemana-mana, itu sangat ya terbatas lah saudaraku. 2022-2023 ini sama ya saudaraku, dalam waktu yang sangat berdekatan sekali kami tuh dibawa Tuhan pergi dari satu tempat ke tempat berikutnya, ke tempat berikutnya, ke tempat berikutnya. Yang terakhir kemarin kami dibawa Tuhan ke Jepang saudara. At the beginning ya saudaraku, pertama awal mulanya saya tuh berpikir, maksudnya apa ya Tuhan ya? Kalau cuman main-main aja ya happy sih, tapi kalau nggak ada meaning apapun itu capek juga gitu saudaraku. Saya tuh pertama nggak terlalu ngerti saudara, sampai akhirnya ketika kami di Jepang ya saudaraku, saya tuh berjumpa dengan orang-orang yang punya kerinduan besar di Jepang. Nggak gampang saudara kekristenan bertumbuh. Orang-orang yang punya kerinduan besar dan mereka itu menginduk ke gereja keluarga Allah saudara. Mereka terus berupaya saudaraku memenangkan jiwa-jiwa yang dari yang tadinya benar-benar belum mengenal Yesus saudaraku. Orang-orang ini tinggal di Osaka saudara. Dan dari Osaka mereka harus ketemu kami di Tokyo. It takes like about 6 to 7 hours, saudara. Mereka harus naik Shinkansen, saudaraku. Gitu. Jauh, saudara. Tempatnya jauh. Dari Osaka ke Tokyo, saudara. Saudara tahu ketika mereka jumpa dengan Pak Obaja, itu ya saudaraku dari naik tangga, mereka jalan kurang lebih meja kami di mimbar situ saudaraku, agak ke sana lurus gitu, kami sedang duduk makan bersama saudaraku. Mereka itu berlinangan air mata menangis saudaraku. Kerinduan dan kehausan yang begitu besar. Datang jauh-jauh 6-7 jam hanya minta didoakan. Awalnya saya tuh kayak nggak ngerti, Tuhan apa ini yang Tuhan mau gitu. Awalnya saya tuh berpikir, tapi disitulah Tuhan bicara kepada saya, Nita, bagi kamu, mungkin Indonesia itu adalah negaramu. Saya ini orang yang punya kecintaan besar, nationality yang cukup besar, saudaraku. I love my country so much. Saya kuliah di Amerika pada saat itu, saudara, teman-teman saya sudah bilang, Nita, udah kamu gak usah balik Indonesia. Kejar karir di sini, kamu kerja, pasti kamu sukses. Zaman itu saudaraku di Amerika itu kerja udah tahun berapa itu ya saudaraku, itu kayak 1 jam aja udah sekitar $7 saudara. Itu di Amerika ya zaman itu ya, 7,15 sekian dolar, saya nggak tahu sekarang berapa. Itu kerja rendahan saudaraku, kerja yang benar-benar basic gitu. Itu sudah segitu saudara. Tapi saudara tahu apa yang saya jawab ke teman saya saudara? Saya tuh ngomong sama teman saya, no. Kalau saya datang ke negara ini,
Saya datang hanya untuk belajar and I will go back to my country, I will fight for my country. Saya dibodoh-bodohin teman saya, saudara. Kamu di Indonesia tuh gaji berapa? Kamu dapat berapa? Di sini loh, ada masa depan. Saya dengan tegas katakan ke mereka, no, I will fight for my country. Kalau saya kuliah di sini, saya akan pulang dan saya akan berjuang untuk bangsa saya. That much I love my country, saudaraku. Jadi ketika Tuhan bicara kepada saya, Tuhan tuh sangat ngerti gitu, saudara. Susah bagi saya, jadi bukan saya nggak cinta negara lain ya saudara. Tapi for me, kalau saya berdoa ya saya berdoa untuk Indonesia, saudaraku. Tapi pada saat itulah Tuhan berbicara kepada saya, Nita, buat kamu mungkin Indonesia itu negaramu. Tapi kamu jangan pernah lupa, bangsa-bangsa lain itu adalah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanku. I love them all alike. Itu hancur hati saya waktu dengar itu, saudaraku. Bahkan dari Jogja ke Jakarta itu buat saya nggak gampang loh, saudara. Saya tuh punya kecintaan yang cukup besar, saudara. Di zaman itu buat saudara yang ada di Jogja, saudara tahu. Kita itu sedang menyerukan stay in Jogja. I love Jogja so much. Waktu saya diminta Tuhan untuk berangkat ke Jakarta, saya tuh ngomong sama Tuhan gini, saudaraku. Bagaimana saya bisa pergi ke kota yang saya bahkan gak cinta kota itu. Pada saat itu kecintaan saya akan Jogja begitu besar, saudara. Butuh waktu sampai Tuhan bawa saya memperbesar hati saya ya saudaraku. Sampai saya akhirnya cinta kota ini. Pada momen saya kemarin pergi itu ya saudaraku. Disitulah Tuhan memperbesar hati saya. Yes, it's good that you love your country. Tapi harus jangan pernah lupa, saudaraku dengar ini. Jangankan dari negara lain. Orang yang ada di kiri kanan saudara itu loh. Mereka anak-anaknya Tuhan. Tuhan cinta mereka sama seperti Tuhan cinta saudara. Tuhan cari mereka sama seperti Tuhan cari saudara. Kalau hari ini saudara ada di tempat ini bukan hanya saudara yang diselamatkan. Kalau engkau sudah diselamatkan, pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Sejak dari awal hatinya Tuhan untuk bangsa-bangsa. Saya tahu saudaraku, untuk firman ini masuk dalam hati saudara akan butuh, it will take time. Pasti akan butuh waktu. Kenapa? Karena cenderungan dari orang Kristen selama ini ya saudaraku. Kita tuh hanya concern terhadap diri kita sendiri. Apa yang jawab kebutuhan kita, apa yang I need. Tapi saya berdoa tahun ini, caramu melihat berubah saudara. Tahun ini kau mulai sadar, yes. Semua makhluk di luar sana Pak menantikan kebangkitan, menantikan kemunculan, menantikan manifestasi dari anak-anak Allah. Jadi itu atas hidupmu saudaraku. Pertanyaannya sekarang Pastor, apa yang harus saya lakukan supaya saya ini bisa ngalami? Apa rahasianya Pastor supaya saya ini bisa ngalami launch strong? Diluncurkan dengan kuat. Yang pertama ya saudaraku, pegang ini baik-baik. Yang pertama, dengar ini saudara. Bertahan di dalam proses. 2023 saya berdoa ya saudara, akan muncul jenis orang Kristen yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Cukup dari masa pandemi kemarin saya belajar saudaraku. Ketahanan orang Kristen di Indonesia ini seperti apa. 2023 kemarin, 2022 ke belakang kemarin seharusnya menjadi satu pembelajaran bagi kita, gereja Tuhan, saudara. Tapi 2023 saya berdoa ya, saudara. Muncul orang-orang Kristen yang tahan di proses. Oh benar, saudara. Yesus itu butuh 30 tahun loh, saudara. Enggak sembarangan.
Apakah saudara pikir ayat 6 dari Yesaya 49 itu bisa muncul begitu saja saudaraku? Enggak. Untuk ayat 6 bisa muncul, itu butuh ayat 1, butuh ayat 2 loh saudaraku. Enggak muncul begitu saja, kita buka yuk coba. Yesaya 49 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua kita lihat. Apa bunyi ayat ini? Coba kita baca saudaraku. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah. Hai bangsa-bangsa yang jauh, sebenarnya ini ayat Indonesia saudaraku. Banyak hamba-hamba Tuhan mengartikan ayat ini itu untuk Indonesia. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ayat kedua saudara, ia telah membuat mulutku menjadi pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Saya tanya, sampai jadi anak panah Pak, saya tanya, butuh proses enggak? Oh butuh. Kayu itu harus dipotong dulu. Ada bagian dalam hidupmu yang Tuhan potong? Enggak enak. Tapi kalau mau jadi anak panah yang runcing, harus dipotong. Setelah dipotong kayunya saudaraku harus apa? Kalau orang Jawa bilang itu apa saudara? Itu dibersihkan saudara. Itu enggak bisa sembarangan, harus kalau orang Jawa bilang itu diseseti saudaraku. Saya enggak tahu apakah saudara mengerti yang saya maksudkan. Kayu itu tuh harus dibersihkan saudara. Itu sakit loh saudara. Enggak enak. Banyak orang mau dipakai besar, banyak orang mau sukses. Dibutuhkan orang yang punya ketahanan di dalam masa proses yang bisa dipakai sampai sukses. Saudara. Karena kalau saudara nggak belajar untuk punya stamina, ketahanan ya, saudara boleh sukses di atas, cepat sekali jatuhnya. Saudara. Nggak akan tahan lama. Kesuksesanmu nggak akan tahan lama. Sukses yang karbitan, sebentar muncul, sebentar hilang saudara. Tapi orang-orang yang bertahan di masa proses, dia harus dipotong, dia harus dibersihkan. Bukan hanya itu saudaraku, sampai runcing memangnya enggak harus ditajamkan saudara. Harus ditajamkan. Masa ditajamkan seperti itu enggak gampang. Bagaimana sebuah besi di anak panah itu bisa tajam? Digesek. Betul saudara? Berapa banyak anak Tuhan ketika gesekan enggak gereja-gerejaan lagi. Loh, jujur. Lah padahal kalau saudara mau runcing tajam harus digesek. Lah kalau dikit-dikit bilang udah, nggak mau, nggak usah. Pelayanan apa nggak usah, nyebelin. Oh, saya berdoa sungguh-sungguh ya, pastor ini khotbahnya kok hari ini kok keras gitu. Karena saya berdoa ya saudaraku, dari keluarga Allah muncul kekristenan yang kuat. Jangan sampai menghadapi pandemi seperti 2020 kemarin banyak yang rontok saudara. Enggak bisa, bukan waktunya lagi. Harus orang yang tahan dibentuk, tahan diproses. Yusuf ya saudara, kalau masih jadi anak manja ayahnya, anak kesayangan ayahnya, dia enggak akan bisa dipakai Tuhan jadi Firaun, jadi Perdana Menteri Israel, orang keduanya Firaun, membangkitkan saudaraku, bahkan memelihara bangsa yang besar. Enggak bisa. Dia hanya akan menikmati aja, jadi anak yang dimanja, anak kesayangan. Enak saudara. 13 tahun loh saudara, dari Yusuf dapat mimpi, sampai janji Tuhan itu terjadi atas hidupnya. 13 tahun itu dia dipenjara, dia disalah mengerti, dia jadi budak. Seorang anak manja kesayangan ayahnya yang paling diperhatikan dan paling diberikan semua yang terbaik. Itu rasanya kayak apa saudara? Salah satu proses yang paling gak mudah dalam hidup saya ya saudaraku. Pertama kali ketika orang tua saya meninggalkan saya di kuliah saya di Amerika saudara. Itu seorang anak manja. Papi saya saudaraku memperlakukan 3 anak perempuannya itu seperti princess saudara. Saya pernah ceritakan ke saudara. Kami itu nggak pernah boleh pegang colokan listrik, saudara. Jangan harap. Saya tuh baru mengerti arti rice cooker itu umur 12 tahun, saudara.
Saudara sekarang tertawa ya, saat itu tuh saya sampai diketawain teman-teman di kelas saudara. Disuruh bawa rice cooker, ya Nita bagian bawa rice cooker. Saya tanya, rice cooker itu apa Bu Guru? Saya diketawain saudaraku. Lah gimana, nggak pernah boleh pegang saudara. Saya tuh pernah ingat sekali saudara, waktu di Jogja itu masak, kita pergi bersama-sama, gathering pelayan Tuhan, salah satunya ada Pak Yosi Bususan. Disuruh masak Indomie saudara. Lah, namanya di rumah tuh nggak pernah masak saudara, nggak dibolehin papi saya. Saya kalau mau masak ya papi saya udah langsung, nggak usah. Papi saya yang gorengin, papi saya yang nyiapin, papi saya yang memastikan saudara. Saya tuh nggak pernah diizinkan naik sepeda saudara. Kemana-mana nggak pernah diizinkan boleh jalan kaki. Nggak pernah di rumah disuruh bersih-bersih. Papi saya membesarkan ketiga anak perempuannya itu seperti princess saudaraku. Kami dimanjakan. Pertama kali saya pergi ke Amerika itu nangis darah saudara. Kamar harus bersihin sendiri. Nggak ada yang masakin, cara masak rice cooker aja pertama masak gosong saudaraku. Tengah dingin-dingin lapar saudara, mau makan nggak ada apa-apa yang dimakan. Itu nangis saudaraku. Kalau saudara mau tahu ya, pelayanan yang paling berat buat saya bukan di Jakarta, tapi di Jogja. Itu masa di mana saya dan Pak Jo itu dibentuk habis-habisan saudara. Anak yang manja ya saudaraku, pulang dari Amerika merasa wah punya pendidikan, merasa wah. Sampai di Jogja saudaraku, turun khotbah saudara, dikasih salam jemaat ngomong, minggu depan tolong khotbah yang lebih baik lagi ya Bu. Ada waktu-waktu saudara kami terima surat kaleng saudaraku, isinya cacian, makian, tulisan kebun binatang semuanya saudara. Itu masa yang gak mudah. Tapi kalau saudara tidak belajar bertahan di masa proses, anak panah itu tidak dibentuk, dia tidak akan pernah bisa diluncurkan. Saya berdoa ya saudara, sungguh-sungguh ya, 2023 ini jadi momen launchingnya Tuhan. Ada anak-anak Tuhan, sama seperti Yoel 3, itu dikatakan di sana saudaraku, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Tadinya sama, materinya sama saudara. Tapi kegunaannya hanya sebagai bajak. Tapi dengar ini saudara, bajak yang sama kalau ditempa bisa loh jadi pedang. Yang mengerti katakan amin. Bahan yang sama ditempa dan enggak ditempa beda. 2023 ini ya jadikan waktu momen saudara, tempa dirimu saudara. Yang saya kenal, yang saya tahu ya saudara, orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa sukses, enggak ada yang males saudara. Saudara mungkin bisa ngelihat kok kayaknya enggak ngelakuin apa-apa ya, nonsen, lihat kehidupannya saudara. Enggak ada orang malas bisa dipakai Tuhan. Yang saya tahu hamba-hamba Tuhan yang sampai dipakai Tuhan besar saudara, itu bahkan enggak punya waktu untuk dirinya pribadi. Saya tuh melihat kehidupan Pastor Adebuye itu saya ngeri kadang saudara. Masih ketemu orang jam 4 pagi, jam 5 pagi itu tidurnya kapan saudara? Saudara mau dipakai Tuhan besar ya, enggak ada waktu untuk males. Asah dirimu saudara, engkau yang seorang pengusaha ya, asah dirimu. Tempa dirimu, bukan hanya secara spirit, tapi secara skill, secara jiwa, secara tubuh. Harus imbang saudara. Tapi sebaliknya juga jangan hanya tempa tubuh saja. Pengetahuan aja secara jiwa saja saudaraku, tempa roh. Nah ini pas momennya tepat saudara. Kayaknya keluarga Allah bukan keluarga Allah kalau enggak ngajak puasa kan saudara. Yang mengerti katakan amin. Kapan di gereja keluarga Allah saudara enggak diajak puasa saudaraku. Saya itu bahkan berdoa ya tahun ini Tuhan berikan saya kekuatan ya saudaraku. Untuk sekali lagi, tahun lalu puji Tuhan dengan anugerah Tuhan saudara. Lebih banyak berpuasanya daripada enggak puasanya. Tahun ini saudaraku ayo again.
Saya ajak ya, mulai besok Senin ini ya saudaraku. Puasa awal tahun, 21 hari. Ini pendeta kita Pak Obaja terlalu baik saudaraku. Saya pikir langsung 50 hari, ini 21 hari saja saudara. Coba senggol kiri kanan saudara, kecil. Loh keluarga Allah kalau suruh puasa 21 hari itu kecil saudaraku. Tahun kemarin langsung 50 hari, langsung 100 hari saudaraku. 21 hari, ayo. Yang mengerti katakan amin. Jangan hanya berani saudara belajar secara skill jiwa aja. Ilmu pengetahuannya kuat, secara tubuh olahraganya kencang. Mana rohnya? Yang mengerti katakan amin. Kenapa saudara? Banyak orang akhirnya nggak bisa menang. Saya katakan ini, berkali-kali saya ingatkan saudara. Saudara kok nggak bosan-bosan sih makan 3 kali sehari? Bahkan ada loh Pak, yang nggak cuma 3 kali, 5 kali sehari Pak. Dan itu tiap hari lagi Bu. Loh pertanyaan saya kok nggak bosan? Disuruh doa sehari sekali aja. Saudara sudah tanya sama saya, sampai kapan Pastor? Saya harus seperti ini terus sampai kapan? Loh ya sederhana, tergantung saudara maunya kuat sampai kapan. Coba kalau saudara nggak makan setahun. Saya tanya saudara bisa ngangkat yang tadinya saudara bisa angkat? Nggak bisa. Kenapa? Orang Kristen bingung. Saya kok nggak kuat ya menghadapi masalah hidup ini, Pastor. Loh ya jangan bingung saudara. Kapan terakhir saudara doa? Setahun lalu Pastor. Ya sudah saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Sampai bahkan kita menutup mata nantinya ya Pak, kita dipanggil Tuhan pulang, kita masih makan kok 3 kali sehari. Yang mengerti katakan amin. Roh itu cerminan, tubuh itu cerminan rohmu saudara. Kalau tubuhmu butuh makan 3 kali sehari, that's the same with your spirit. Mujizat itu enggak instan saudara. Mujizat itu bukan jampi-jampi. Roh yang kuat, kemanapun kau pergi ya, kau akan melihat mujizat terjadi kok. Itu bukan sesuatu yang kayak saudara berharap dapat enggak ya, untung-untungan, enggak ada saudara. Hukumnya pasti kok dalam Alkitab. Itu untuk anak-anak. Saudara harus ngerti itu untuk anak. Jadi saya berdoa ya, tahun ini akan jadi tahun yang spesial buat pribadi lepas pribadi di tempat ini. Ada orang-orang yang punya ketahanan di masa proses. Kuat di masa proses. Yang kedua, bagaimana sampai saya bisa di launch strong, Pastor? Yang kedua, saudaraku, ingat ini baik-baik. Pastikan, saudara, setelah saudara bertahan di masa susah, sabar menanti waktunya Tuhan. Pastor, udah diproses kok masih disuruh sabar lagi. Loh biasanya kan habis diproses langsung di launching. Lihat ya, ayat 2 tadi saudara. Yesaya 49 ayat 1 sampai 2 tadi, ayat 2 nih. Saya bacakan bagian belakangnya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Sudah jadi anak panahnya saudaraku? Sudah ya, setelah jadi langsung di launching atau diapakan? Baca sama-sama yuk, 2, 3. Dan, nah loh, menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. In case saudara berpikir, udah dibentuk, udah diproses, udah susah. Saatnya saya siap, Pastor. Tunggu, disimpan di tabung dulu, saudaraku. Kenapa? Tuhan gak mau menyia-nyiakan saudara. Dia menantikan waktu yang tepat untuk anak panah itu dilesatkan, saudara. Supaya mengenai target yang tepat. Bagi saudara yang sudah selama waktu ini bertahan ya di masa proses ya, bersabar sedikit lagi. Jangan kecewa saudara di masa proses, jangan mundur, jangan apalagi meninggalkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara disimpan kenapa saudara? Ya kalau anak panah, saudara perhatikan ya, anak panah. Kalau enggak ada buruannya ya saudaraku, enggak ada rusanya, enggak ada ininya yang tepat ya. Saudara sembarangan aja dilepaskan kan saudara enggak ngenain apa-apa. Yang mengerti katakan amin. God is being so good.
He doesn't want to waste you. Dia nggak mau menyia-nyiakan saudara. Satu kali ya saudara, Pastor Ea Deboye, sudah bertahun-tahun yang lalu ya saudara, mungkin 20 tahun yang lalu saya nggak tahu persis waktunya saudaraku. Sudah lama, cukup lama saudaraku. Bertahun-tahun yang lalu, dia diwawancara oleh CNN saudara. CNN pergi ke Afrika dan melihat kegerakan yang begitu besar yang terjadi di sana dan mereka itu bertanya, how come, dia katakan, pendeta-pendeta yang nggak ada apa-apanya dibanding kamu itu sudah begitu rupa, naik dan terkenal namanya. Mereka itu nggak ada sedikitnya dengan kamu, tapi kenapa kamu nggak kedengeran sama sekali? CNN itu tanya sama Pastor Adeboye saudara. Pastor Adeboye itu hanya tersenyum. Dia jawab gini, karena Tuhan terlalu sayang sama aku katanya. Kok bisa? Kalau Tuhan sayang kamu ya harusnya sudah dimunculkan. Pastor Adeboye ngomong gini, ketika api itu masih kecil, saudara pegang api, kalau saudara mau nyalain lilin birthday saudara, ketika api itu masih kecil apa yang saudara lakukan? Ditutup kan? Kenapa? Supaya aman, supaya nggak mati, supaya yang nyalanya kecil itu bisa kuat dulu, sampai akhirnya baranya itu jadi besar. Tapi setelah baranya besar, bisa tangan saudara tutupin terus? Terbakar. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ada kalanya ya saudaraku, Tuhan itu masih simpen, bukan karena Tuhan nggak sayang, justru Tuhan kenal saudara. Dia mau pastikan apimu itu kuat dulu. Dia jagai begitu rupa. Jangan sampai begitu angin itu bertiup, api itu cepat padam. Dia pastikan begitu rupa. Akan tiba waktunya saudaraku, nyalanya begitu besar. Akan tiba waktunya saudaraku, api itu menjadi terlalu kuat. Dan tidak ada tangan yang bisa menutup api itu lagi. Saya berdoa ya ada orang-orang di sini yang bersabar menantikan momentumnya yang dari Tuhan. Jangan kecewa, jangan ragukan rencana Tuhan, jangan pertanyakan rencana Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang mengenal Allahnya. Itu sebabnya ya saudaraku Daniel berkata, orang yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Kenali Tuhanmu. Jangan gampang kecewa sama Tuhanmu. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Bagaimana saudara bisa di-launch strong, diluncurkan dengan kuat. Yang ketiga saudara, dengar ini. Siap. Siap. Siap sedia ketika waktu Tuhan itu tiba. Saudara mungkin bingung sama saya, Pastor saya udah siap terus dari dulu-dulu juga udah siap terus. Tapi kok belum juga waktunya tiba, jangan salah saudara. Kadangkala kita berpikir kita sudah siap, tapi kita nggak siap. Masih ingat Yusuf saudara? Pernahkah saudara berpikir, memangnya ada yang tahu kapan Firaun bermimpi saudaraku? Pernah kepikiran nggak saudara? Loh kita tuh nggak pernah tahu loh Pak. Firaun kapan mimpinya, kapan dia panggil, itu nggak ada yang tahu loh saudara. Tapi Yusuf itu sudah mengasah dirinya sejak awal saudara. Dia menjaga hidupnya sejak dari awal. Dia nggak ngelihat kapan Firaun butuh, baru dia berubah. Dia jadi baik. Nanti pastor, saatnya kalau sudah butuh kan aku siap. Nggak ada gitu saudara caranya saudara. Yusuf tidak pernah tahu kapan Firaun akan panggil. Kebayang nggak saudara, pada saat Firaun panggil, kalau Yusuf nggak siap, dia dipanggil, disuruh mengartikan mimpi Firaun, dia nggak bisa Pak. Lewat momennya. Yang mengerti katakan amin. Sama seperti Daud. Kan gak pernah tahu toh saudara kapan Goliatnya datang. Dalam hidupmu kau tidak akan pernah tahu. Kadang momen di saat Tuhan mau mengangkat engkau adalah momen Goliat bagi Daud. Momen Firaun bagi Yusuf. Itu Firaun udah bilang, kalau nggak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpiku, bunuh semuanya. Saudara mau lihat dari sisi mananya nih? Banyak orang Kristen ngelihat dari sisi, wah habis sudah. Wah ini bahaya ini. Tapi saya berdoa di sini ada orang-orang yang melihat itulah momen Tuhan launching hidupmu.
Dibutuhkan Goliat untuk membawa Daud, saudaraku. Dibutuhkan Firaun untuk membawa Yusuf. Tapi pada saat itu datang, saudara ngelihat dengan cara bagaimana? Banyak anak Tuhan ngeper hatinya, mundur, saudara. Bukan Tuhan gak menggenapi janjinya, momennya terlewat, saudara. Kenapa? Sesederhana, gak siap. Gak siap. Saya itu belajar dalam hidup saya ya, saudara. Dulu saya gak sadar, saudara. Ternyata sejak dari saya kecil, Tuhan itu sudah persiapkan saya. Pertama kali saya berkhotbah, saudara, kalau saya ingat-ingat lagi ya, saudara. Saya tuh pertama kali berkhotbah itu mungkin usia 14 tahun, saudara. Sebagian dari saudara berpikir ya, kok tiba-tiba gitu kan. Gak ada yang tiba-tiba, saudara. It was since I was 14 years old. Tapi nggak ada orang yang lihat. Saya hanya khotbah kepada anak-anak sekolah minggu kecil-kecil. Saya khotbah di mana? Komsel. Anak-anak remaja, saudaraku. Nggak ada yang lihat. Saya tuh masih ingat ya, saudara. Saya tuh bersyukur saya bersekolah di salah satu sekolah yang mengajarkan kepada saya bukan hanya ilmu teologi. Tapi mengajarkan kepada saya ya, saudara, karakter. Saya punya guru, saudaraku, salah satu guru saya yang mengajarkan saya ya, saudara. Sekarang ini sudah mungkin usianya udah 80 tahunan, Bu. Ini guru ya, saudara, kalau masuk, murid-murid itu standing ovation, saudara. Ini guru ya, yang di tengah pagi buta, orang jam 7 ngantuk-ngantuk, baru bangun tidur, harus sekolah ya. Denger dia ngajar bisa nangis kok, saudara. Ini salah satu guru favorit saya. Ini orang yang bisa dikatakan tuh apa ya, saya nggak bisa ngomong sama saudara. This is the first, mungkin salah satu dampak dari, bukan aliran ya saudara, cara saya berkhotbah itu saya belajar dari orang ini. Saudara tahu satu ketika ya dia berjalan pulang dari mengajar dan saya kejar dia, saudaraku. Saya tanya sama guru saya ini. Saya panggil namanya Lenny. Lenny, apa rahasiamu sukses mengajar, saya bilang. Apa rahasiamu? Sudah tahu apa yang dia katakan? Aku tuh sudah ngajar lebih dari 30 tahun, dia bilang. Tapi sampai detik hari ini, setiap pagi sebelum mengajar, aku selalu datang 1 jam lebih awal untuk mempersiapkan lagi semuanya. Sekalipun aku sudah mengajar 30 tahun berturut-turut bahan yang sama. Itu saya kaget waktu dia bilang itu, saudaraku. Gembala sidang di gereja tempat saya belajar itu, saudara, selalu berkata seperti ini. There was a moment, dia bilang. Pada saat saya belum diluncurkan, every single day saya tuh akan khotbah seperti orang gila, katanya. Di depan cermin di mana tidak ada seorang pun yang melihat saya. Sampai di satu momen, gembala sidangnya dia sebelumnya, saudaraku, yang mengangkat dia menjadi gembala sidang, itu mengatakan, namanya Frank, saudara. Frank, now you preach. Dia bilang, saudara, kalau saat itu aku tidak mempersiapkan diri again and again every single day, pada saat gembalaku ngomong, now you preach, I will not gonna be ready. Yang mengerti katakan amin. Para pengusaha, persiapkan produksimu. Persiapkan orang-orang yang ada di bawahmu. Engkau harus punya ketahanan pabrik ataupun perusahaanmu harus kuat. Para profesional muda, persiapkan skillmu, asah dirimu. Para pelayan Tuhan di tempat ini, jangan hanya ke gereja saja, saudaraku. Jangan hanya setiap minggu saja saudara datang. Ikut SOM, ikut ISBC, ikut encounter, saudaraku. Ikut pelatihan training-training yang diadakan di gereja ini. Kenapa, saudara? Supaya kau dipersiapkan membawa jiwa-jiwa mengenal Yesus. Jangan ketika ada jiwa lagi nangis-nangis, datang sama saudara, saya harus gimana caranya saya terima Yesus gimana? Saudara bilang, nanti tak tanyain dulu sama KKS-ku ya. Udah terlambat, saudara, momennya. Yang mengerti katakan amin. Get ready and get ready now. Now. Doa saya sekali lagi. Para pemain musik silakan.
2023 jadi tahun di mana anak-anak Tuhan dimanifestasikan, diluncurkan, launch strong. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ku percaya janjimu, ku berjalan mujizatmu saat ini Tuhan. Tuhan, ku percaya. Yes Lord, dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Hari ini ya saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita. Saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa 2023 ini terbentuk orang-orang Kristen yang berbeda. Orang-orang Kristen yang mengenal dan dikenal Allahnya. Orang-orang Kristen yang tahan uji. Orang-orang Kristen yang bukan cari gampang. Tapi orang-orang Kristen yang kokoh dan tangguh. Mereka yang punya stamina ketahanan saat diproses. Tidak mempertanyakan Tuhannya. Tidak meragukan janjinya. Bahkan berani menantang Tuhannya dan berkata, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, aku tahu Tuhanku akan menolong aku. Tapi kalau toh Tuhanku tidak menolong aku tetap tidak akan menyembah patung itu. Jenis yang seperti ini loh saudara, saya berdoa keluar di tahun ini. Gak apa-apa, gak ngelihat. Terus kalau gitu buat apa? Kemarin saya dengar satu kata-kata yang unik saudara. Ada salah satu orang yang diwawancara, dia mengatakan seperti ini. Kalau Tuhanmu saja, Yesusmu saja itu menderita, apakah kita sebagai orang yang di bawahnya tidak hidup menderita? Mungkin saudara pernah dengar wawancara itu juga, saya nggak tahu. Tapi kata-kata itu menggelitik saya aja sih saudaraku. Karena kadang ada orang Kristen yang jadi Kristen nggak siap menderita. Ketika diproses berpikir sampai kapan? Bagaimana kalau sampai seterusnya? Karena rencana Tuhan untuk setiap orang itu beda-beda loh saudaraku. Ya, dan dia berhak melakukan as he please. He is God. Saya kampanyekan ini berkali-kali perkataan saya ini saudara. Satu kalimat saya ini, let God be God. He is God. Dia nggak perlu answer saudara kok. Dia berhak. Tapi siapkah kita untuk itu? Berapa banyak orang bertanya-tanya, pastor saya sudah ini, saya sudah itu. Kapan? Kok saya masih belum disembuhkan? Kok saya masih belum ini dan lain sebagainya. Boleh nggak sih dibalik? Mau sampai kapanpun Tuhan, aku akan tetap setia sama Tuhan. Aku percaya Tuhanku sanggup menyembuhkan aku. Dan sampai akhir hidupku itu iman yang akan aku pegang. Tapi kalau toh Tuhan gak menyembuhkan aku pun, aku tetap akan pegang. Itu tidak akan membuat imanku ragu. Itu tidak akan membuat aku meragukan Tuhanku. Itu tidak akan membuat aku bertanya-tanya apakah Tuhanku masih sanggup menyembuhkan. No. He can do as he please. Oh saya berdoa yang macam begini nih ya saudaraku, orang-orang yang begini nih yang akan menggoncang dunia. Karena gak bisa diapa-apain kok saudara. Mau diapain? Gak bisa. Mau digoncang dengan apapun saudara tetap kokoh kok. Yang seperti ini baru iblis takut saudara. Karena kalau cuman ke gereja aja ya banyak orang ke gereja and then do nothing after that gitu. Doa saya, saudara adalah orang-orang Kristen yang mengenal dan bertindak. Bukan orang Kristen yang diam, do nothing. Tapi
tapi orang Kristen yang memancarkan terangnya. Karena dari situlah kita berkata sehingga dunia tahu. Sehingga dunia tahu keselamatan ada padaku, kata firman Tuhan. Ku percaya janji-Mu, Yesus. Ku berjalan mencintai ketetapan-Mu Tuhan, mencintai perintah-Mu. Saat ini Tuhan, ku percaya pada janji-Mu, yes Lord. Ini yang kami lakukan. Come on saudaraku, dengan segenap hatimu, terus pegang, terus pegang. Percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan. Saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami melihat keajaiban demi keajaiban-Mu. Pada janji-Mu, oh yes, oh yes, oh God. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Amin. Angkat kedua tanganmu, saudaraku, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati keluar masukmu. Saat engkau duduk, saat engkau berdiri, saat engkau bekerja, saat engkau berjalan, bahkan saat engkau tidur, diberkati engkau oleh Tuhan. Tidak akan henti-hentinya dari mulutmu keluar kesaksian betapa baik Tuhanmu. Apa yang Dia kerjakan atas hidupmu besar. Diberkatilah pelayanan dan pemberitaan Injil-Mu oleh Tuhan mulai sejak dari hari ini. Diselamatkan untuk menyelamatkan, diberkati untuk jadi berkat. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur